Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa mengikuti materi pelajaran IPS yang sebelumnya minggu kemarin kalian sudah membaca dan mengerjakan tugas, meskipun sebagian besarnya tidak mengerjakan tugas ya. Tapi mudah-mudahan kedepannya yang belum mengerjakan tugas bisa segera mengerjakan tugas dan mengumpulkannya secepatnya. Baik, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Baik, sebelum kita ke materi, Bapak ingin kalian mengisi absen dulu ya. Kalian absen dulu nama dan kelas kalian di kolom komentar ya. Nah, nanti setelah kalian mengisi absen, kalian bisa menyimak baik-baik materi yang akan Bapak sampaikan hari ini. Bapak harap kalian bisa memahami dan mengerti dan memahami apa yang Bapak sampaikan kali ini. Kalaupun ada yang belum paham atau tidak dimengerti, kalian bisa ke Bapak aja ya, ke WA Bapak. Baik, sambil mengisi absen, kalian silahkan jangan lupa ketik nama kalian di kolom komentar dan nama kelasnya ya, supaya tidak tertukar. Baik, setelah kemarin kita membahas tentang materi sebelumnya yang di halaman 60 berapa? 64 ya. Di halaman 63 tentang faktor ketersediaan sumber daya alam. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Bapak ingin bertanya dulu contoh ya, contoh negara ASEAN yang memiliki sumber daya alam yang berupa barang tambang ya. Nah, nanti di akhir kalian tulis jawabannya, bisa ditulis di kolom komentar atau di WA Bapak. Oke, kita lanjutkan materi yang akan kita bahas kali ini, yaitu pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Perkembangan ilmu dan teknologi telah berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Manusia lebih dimudahkan dalam berbagai hal ketika beraktivitas. Ilmu yang menghasilkan teknologi komunikasi mengurangi jarak dan waktu dalam berinteraksi antara pihak. Teknologi yang memiliki peranan besar dalam mengubah kehidupan manusia dalam berinteraksi adalah teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Seperti yang kalian sudah tahu, di zaman sekarang ini jarak bukanlah hal yang bisa menghambat kegiatan kita ya. Karena dengan adanya komunikasi kita bisa mempersingkat waktu dan jarak ya. Contohnya kalau kita sedang berada di Cipela, terus kita ingin bertemu dengan sanak saudara kita yang ada di luar Cipela, kita bisa berkomunikasi dengan telepon atau video call ya, yang kalian sudah tahu sekarang ya. Kemudian selain dari teknologi komunikasi, ada pun teknologi transportasi. Nah, zaman sekarang ini emang sudah tidak susah ya kalau kemana-kemana.
Apalagi zaman sekarang itu sudah ada yang namanya Grab, Gokart, dan lain-lain ya. Kalaupun kita tidak punya kendaraan, kita bisa memanfaatkan teknologi transportasi dan teknologi komunikasi secara bersamaan ya. Jadi kita bisa contohnya bisa memesan Grab mobil atau Grab motor. Jadi tinggal dipesan dan bisa datang langsung ke tempat kita memesan ya. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh pergi dulu ke terminal atau ke pangkalan ojek ya. Sekarang sudah serba mudah. Nah, teknologi transportasi itu dimanfaatkan untuk memindahkan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan teknologi komunikasi dimanfaatkan untuk bertukar informasi seperti yang Bapak tadi bilang ya. Ketika kalian kangen dengan sanak saudara kalian, kalian bisa telepon atau WhatsApp video call ya. Nah, teknologi produksi digunakan untuk memproduksi sandang, pangan, dan papan. Segala macam jenis teknologi bermanfaat karena memudahkan pekerjaan manusia. Sebagai contohnya, kalian bisa memperhatikan gambar di bawah ini. Yang digambar di sebelah kanan itu ada seekor sapi yang apa ya ini? Yang mengangkut atau menderek sebuah roda ya. Sedangkan yang di sebelah kirinya itu ada kereta. Nah, kalian bisa simpulkan yang sebelah kanan itu merupakan alat transportasi tradisional. Dan yang sebelah kiri itu merupakan alat transportasi modern. Gerobak sapi dan kereta cepat. Nah, itu bisa kalian lihat ya perbedaan perkembangan ilmu dan teknologi dari zaman ke zaman. Nah, teknologi transportasi saat ini berbagai macam bentuk alat transportasi dapat dijumpai, baik di darat, laut, dan udara. Ilmu dan pengetahuan yang semakin luas telah memungkinkan perkembangan berbagai macam alat transportasi yang nyaman, cepat, dan dengan tingkat keamanan yang tinggi. Contohnya kereta cepat monorail, pesawat terbang, dan speedboat terus mengalami perbaikan demi kenyamanan penumpangnya. Namun demikian, alat transportasi tradisional yang belum menggunakan mesin masih dapat dijumpai dan bertahan sampai saat ini di negara-negara ASEAN seperti pedati, delman, dan becak. Ya, bisa kita lihat di daerah kita sendiri juga masih ada banyak delman, becak ya. Jangan jauh-jauh, kita ke Soreang aja itu masih banyak ya. Oke, kita lanjut. Adanya perkembangan teknologi transportasi membawa perubahan aktivitas manusia yang berakibat terhadap perubahan tata kehidupan. Jumlah orang Indonesia yang pergi ke Malaysia dan Singapura atau sebaliknya semakin meningkat setiap tahunnya. Karena sudah ada banyak pesawat ya. Dan pesawat bukan lagi alat transportasi yang mahal. Setiap orang dapat menikmati layanan karena harganya yang terjangkau, cepat, dan nyaman. Terjangkau kalau buat mereka-mereka yang ada di kota-kota sana ya, yang punya penghasilan lebih gitu ya. Kalau kita mah ya pakai elop saja kalau mau ke Ciwidey. Kemudian setiap orang dapat menikmati layanannya. Seperti layanan kapal laut. Selain digunakan sebagai transportasi, juga saat ini digunakan sebagai sarana wisata. Transportasi darat semakin banyak memberikan alternatif pekerjaan. Kalian bisa lihat gambar yang di layar ya, ada 3 gambar. Yang pertama itu pesawat terbang, yang kedua itu kereta cepat, yang ketiga kapal laut ya. Ini merupakan salah satu contoh teknologi transportasi udara, darat, dan laut. Perkembangan sarana transportasi membutuhkan ruang sebagai sarana ataupun prasarana. Semakin banyak alat transportasi di darat, laut, ataupun udara, sarana dan prasarana penunjang seperti perluasan jalan,
terminal, bandara, dermaga pelabuhan juga semakin mendesak pembangunannya. Pembangunan sarana transportasi akan mengubah kondisi wilayah di suatu negara. Lahan-lahan produktif seperti hutan atau sawah diubah untuk membangun jaringan jalan. Di beberapa negara ASEAN, rekayasa jaringan lalu lintas transportasi darat sudah sangat canggih. Singapura dan Thailand lain mengembangkan jaringan transportasi darat bawah tanah. Ya, jadi adapun sisi jelek atau kekurangan dari perkembangan ilmu teknologi di bidang transportasi ini yaitu lahan-lahan yang diubah, ya, mengubah kondisi wilayah di suatu negara, ya. Jadi seperti kita ketahui, sebelum ada tol Soroja, ya, itu kan dulunya lahan pertanian. Cuman karena desakan transportasi darat yang sangat dibutuhkan, akhirnya lahan pertanian itu diubahlah menjadi tol Soroja. Oke, perubahan penggunaan lahan sebagai sarana transportasi terjadi juga di sekitar bandara. Lahan yang sebelumnya digunakan sebagai pemukiman atau pesawahan dikonversi demi perluasan area bandara. Contohnya pembangunan bandara Suparnabhumi di Thailand yang menggantikan bandara Don Muang, Bandara Luang Prabang di Laos, Bandara Ninoy Aquino di Filipina, dan lain-lain. Nah, dari penjelasan yang tadi, sekarang kalian lihat aktivitas kelompok di kegiatan 8. Pertanyaan pertama, bukan pertanyaan, ya. Tugasnya, bentuklah kelompok dengan anggota 3 atau 4 orang. Kalau tidak memungkinkan, kalian individu saja, ya, masing-masing saja. Kemudian pilih salah satu negara ASEAN. Kemudian identifikasi berbagai jenis sarana dan prasarana transportasi darat, air, dan udara di negara-negara ASEAN. Carilah informasi dari buku, internet, atau sumber lain dan diskusikan. Kemudian tuliskan hasil diskusimu pada tabel berikut. Nah, berhubung kita jaraknya tidak memungkinkan, jadi kalian kerjakan secara individu saja, ya. Alat transportasi, kalian buat tabel seperti yang ada di gambar. Alat transportasi misalnya perahu dayung. Prasarana transportasinya apa? Dermaga, sungai. Benda yang diangkut, manusia, barang. Keunggulannya tidak tergantung pada bahan bakar. Kelemahannya jarak tempuh pendek, muatan barang sedikit. Nah, kalian bisa cari informasi dari internet, ya. Misalnya kalian pilih negara Indonesia, alat transportasinya apa aja? Ada alat transportasi laut, udara, dan darat. Nah, kalian tuliskan di situ alat transportasi laut apa aja, alat transportasi udara apa aja, alat transportasi darat apa aja. Kalian tuliskan alat transportasinya, kemudian prasarana transportasinya, kemudian benda yang diangkut, keunggulan dan kelemahannya. Kalau sudah, nanti kalian bisa kirim lewat email, ya, tugasnya, atau lewat WA saja. Oke, lanjut. Nanti tugas yang tadi di akhir kalian kerjakan, ya. Yang kemudian, teknologi komunikasi. Komunikasi merupakan cara manusia saling berhubungan atau berinteraksi. Cara berkomunikasi pertama kali diajarkan oleh ibu kepada anaknya. Bahasa yang diajarkan sang ibu kepada anaknya dinamakan bahasa ibu. Bahasa ibu dapat berupa bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Inggris, atau bahasa lainnya. Ilmu pengetahuan telah berjasa mengubah perkembangan teknologi komunikasi menjadi semakin canggih. Teknologi komunikasi memungkinkan informasi dapat menyebar luas dalam waktu yang singkat. Berbeda dengan keadaan pada masa lalu, ketika komunikasi masih menggunakan surat,
yang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk sampai ke tujuan. Namun berbeda halnya dengan perkembangan teknologi zaman sekarang. Perkembangan teknologi komunikasi sangat menguntungkan ya, karena dapat mengurangi jarak dan waktu. Namun perkembangan teknologi komunikasi dapat juga membawa kerugian, antara lain yaitu mengurangi intensitas interaksi secara langsung antar masyarakat. Kalian bisa lihat contoh gambar di layar. Gambar yang pertama itu terlihat sebongkah surat ya, yang kemudian gambar kedua itu handphone yang dulunya cuman bisa kirim pesan atau message. Yang ketiga itu ada BlackBerry Messenger, kalian bisa mengirim gambar dan bertelepon secara bertatap muka. Dan sekarang itu semakin canggih lagi ya, itu ada Android yang jaringannya sekarang sudah mau 5G. Itu lebih memudahkan kita dalam berkomunikasi. Nah, sekarang kalian lakukan kegiatan berikut untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan teknologi informasi. Kalian di sini tugasnya kelompok, cuman berhubung ya seperti yang tadi jarak dan waktu, kalian kerjakan secara individu saja. Yang pertama kalian diskusikan mengenai kelebihan dan kekurangan teknologi komunikasi, lalu tuliskan dalam tabel berikut. Jadi kalian cari tahu sumbernya itu bisa di buku dan di internet. Apa sih kelebihan dan kekurangan teknologi komunikasi sekarang ini ya. Nanti kalian tuliskan dalam tabel yang ini ya. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini sekian dulu. Nanti kalian bisa kirimkan tugasnya ke email Bapak atau ke WhatsApp ya. Bapak kasih waktu sampai jam 16 aja ya. Jam 4 sore nanti ya. Jadi sekali lagi buat siswa-siswi SPN 3 Ranca Bali, Bapak harap kalian bisa mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya ya. Jangan kalian remehkan ya. Meskipun kita belajar daring, tapi pelajaran harus tetap berjalan. Dan yang Bapak harapkan kalian tidak mengacuhkannya ya. Tong mentingkan uling jang neng, penting neng tiasa belajar. Insya Allah mudah-mudahan kapayuna kita bisa segera tatap muka ya. Jadi kita bisa belajar tatap muka supaya tidak membuat kalian bosan. Karena mungkin kalian bosan untuk belajar daring seperti ini. Karena penjelasannya mungkin tidak terlalu dapat dipahami. Ya, mudah-mudahan kita berdoa saja wabah ini segera berakhir, kita bisa hidup seperti biasa dengan normal, kita bisa belajar dengan normal dan tatap muka, dari rumah pergi ke sekolah, mencari ilmu, mencari teman, dan memperbaiki akhlak kita di sekolah. Oke, sekian dulu paparan materi PS pertemuan kali ini. Sekali lagi, jangan lupa kalian absen, tulis namanya dan kelasnya di komentar. Kemudian tugasnya kalian bisa kirimkan lewat email atau lewat WhatsApp saja. Dan buat anak-anak yang belum mengerjakan tugas sama sekali, ditunggu secepatnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.